Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pertama dengan induk 4 10 10 tanggal 78 dari kelas program antarmuka aplikasi kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas hasil kerja saya dalam mengerjakan tugas PAA pengganti UTS secara individu. Nah, di sini hmm, saya disuruh menggunakan membuat aplikasi sederhana sinkronisasi data dari database server melalui API server pada klien dengan database dan juga bahasa pemrograman yang berbeda antara server dan klien. Nah, di sini sebagai contoh ada contoh ini. Di sini menggunakan Flash API server sebagai servernya dan usernya menggunakan C sub web desktop mobile. Nah, di sini namun saya di sini menggunakan di sini Flash API tapi menggunakan Python dengan database-nya menggunakan MongoDB dan usernya ini saya menggunakan Flutter dan database-nya menggunakan Hive, HIVE seperti itu. Nah, di sini sebelumnya saya akan menyalakan dulu ininya device-nya, saya menggunakan yang ini saja. Oke. Ya, sambil menunggu saya akan menjelaskan di sini. Nah, di sini ini saya menjelaskan ke ini dulu ke bagian klien. Nah, di sini tuh eh ini await ini Hive ini. Nah, di sini menggunakan package Hive Flutter nih di sini. Ya, di sini menggunakan await Hive dengan init Flutter. Di sini run const. Nah, di sini titelnya PA client server, lalu ketika dipencet maka ketika jalankan akan muncul kelas login seperti itu di sini. Nah, di sini ada beberapa important yaitu HTTP untuk apa untuk HTTP respon dari servernya nantinya. Dan di sini ada Hive footer lagi, di sini menggunakan login state, global key, di sini ada email, password, error, loading, dan login valid seperti itu. Nah, di sini pertama ada respon, await post menggunakan di sini saya menggunakan replit seperti ini. Nah, replit saya di sini. Nah, ini saya menggunakan replit seperti ini. Ini saya hapus dulu karena saya tadi sedang mencoba-coba ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada beberapa important dari Python-nya menggunakan flash, simpan flash dan template request. Dari flash kita mengimport beberapa ini template request dan JSONify sebagai notify-nya. Ini bagi DAM dan PM Mongo sebagai database-nya nantinya. Seperti itu. Nah, di sini ada template static dengan CWT. Nah, di sini kan nanti kan disuruh ini nih. Ada beberapa ketentuan. Pertama, sebelum sinkronis data terdapat API baru server dan juga data terakhir di klien untuk dibandingkan apakah data yang perlu diupdate, jenis data yang bebas, bisa data user, data transaksi atau data lainnya. Nah, sertakan juga timestamp sinkronisasi terdapat kapan data dibuat, diupdate data klien. Nah, ini menggunakan JWT web token sebagai keamanan seperti itu. Nah, di sini menggunakan Mongo URL. Di sini seperti saya untuk membuat connect-nya itu seperti ini. Nah, awalnya kan ketika sudah membuat akun, maka akan muncul seperti ini. Nah, sebelum membuat database ini bisa create ini karena saya sudah menggunakan membuat maka di sini membuat connect. Oh ya, ini sebelumnya membuat network akses dulu sebagai 0000 pakai akses untuk ini untuk replit-nya gitu. Nah, di situ untuk semua IP bisa masuk seperti itu ya. Nah, ini kita refresh. Saya refresh dulu. Oke, ini saya ke ini dulu. Nah, ini kan saya sudah di apa mau ditambahkan network aksesnya. Nah, untuk membuat connect ke app config-nya caranya seperti ini. Ini saya silang dulu biar lebih enak. Nah, ini kan ada nih replit ini nih. Di connect habis itu ke connect application dan ini di copy lalu masukkan ke sini dan dimasukkan untuk username-nya dan password dan ditambahkan untuk database-nya. Database-nya menggunakan my first database begitu. Nah, di sini ada beberapa rute login, form data, read dan delete seperti itu, protected seperti itu ya. Nah, di sini pertama-tama menggunakan read dulu. Read pertama read. Ini akan muncul missing authorization user. Nah, kita seperti ini dua. Nah, akan muncul seperti ini.
dan kita muncul data. Nah, data itu database itu nantinya ketika seperti ini. .com. Salah. Ini, nah ini form. Bisa dibilang memang tambah data penjualan songkok itu. Songkok peci hitam. Harganya satunya 45.000 itu mungkin. Ada stoknya ada 40 itu. Kita add data. Nah, ini sudah ada, tinggal kita ganti datanya ini menjadi read 2. Nah, di sini bisa ada dan di sini bisa kita browse collection untuk mengecek barang. Nah, ini download. Nah, ini ada peci hitam. Nah, mungkin saya mau nambah lagi ya untuk form lebih enaknya biar terlihat jelas. Saya mau nambah apa ya namanya ya, charger handphone. Nah, harganya mungkin sekitar 50.000 karena ini fast charging. Stoknya ada banyak 200 itu. Kita add, sudah ter-add ke database. Ini kita back dulu. Oh, belum saya start ya. Oke, ini saya in dulu ini. Lebih enak. Oke, sudah. Nah, ini kan masih 2. Ini tinggal di refresh. Nah, di sini akan ada 3 charger handphone 5.002. Nah, ini dulu karena tadi itu ya. Saya kosongkan, kita delete saja. Oke, sudah. Ini kita start. Ini kita start dulu. Sambil menunggu, saya akan menjelaskan dulu ini. Seperti ini kan udah ya. Untuk database-nya udah, di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya. Untuk codingan dari klien. Itu. Nah, ini untuk console login kan dari ini nih. Nah, di sini ada, oh ya ini tadi untuk protect tokennya. Ini kita copy saja dari sini, /protect. Nah, kan missing authorization. Nah, kita tunggu saja dari sini. Tunggu ininya. Untuk start, kita buka terminal biar lebih enak. Buka konsol agar bisa lebih bisa lihat apakah sudah itu atau belum. Nah, di sini eh, ketika respon, ketika email nama passwordnya ini kan passwordnya di sini nih. Nah, ada tadi password. Nah, ini password. Nah, di sini saya menggunakan dev loginnya tuh untuk email passwordnya saya buat manual, email testmail.com dan passwordnya 12345 itu. Oke. Nah, setelah itu ini kan Anda build scaffold untuk halaman loginnya ini untuk login Oracle, login gagal itu. Nah, ketika dia login dan benar, maka akan masuk ke out. Nah, outnya di sini. Out. Nah, ini. Oke. Oh enggak, outnya di sini dia juga. Nah, outnya ini, sync ini. Outnya dia akan ngecek dari sini, apakah benar. Kalau benar, maka dikasih akses token. Jika salah, maka akan muncul login valid true. Ketika login valid true, maka akan muncul ini. Login valid sama gagal, maka akan muncul warna merah seperti ini. Oke. Lalu untuk home, ini untuk ketika sudah di out tadi, maka akan muncul ini halaman ini. Untuk ada nama, ini akan menambah setiap ada data satu-satu begitu. Nah, untuk datanya ini ada ini red ini untuk /read ini authorization barrier dan ini output PAA dan data temp-nya itu seperti itu. Untuk ini hive barang, log f barang yang akan mengambil data barang dari ini dari ini malah dari ini dari config ini dari MongoDB seperti itu. Nah, ketika cek update, ketika ada yang sama, jika jika datanya masih sama, maka akan muncul data sama. Jika beda, maka akan data tidak sama dan update dan false. Ini update terus. Itu init state, ini ada client server sync, update, tetap belum diupdate, terakhir diupdate. Nah, kita masuk aja dulu nih. Add testmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita login.
Nah, di sini kan terakhir saya update dua, satu kipas angin saja. Dan ini kan kayak kita sync, saya sync, nah akan muncul ini biji hitam dan charger handphone. Ketika saya tambahkan langsung di sini, home, dan ini untuk tampilannya biar lebih enak saja. Nah, saya menggunakan tas punggung misal, harganya 300.000 gitu. Stoknya Anda dikit, dia cuma ada 8, 9. Kita add. Nah, lalu untuk ngeceknya langsung aja kita sync di sini. Dia akan muncul nantinya. Nah, akan muncul seperti ini. Seperti itu untuk tampilan dari klien dan server set dari saya ini untuk ininya seperti yang sama. Ini Google Style ini ya untuk mengatur supaya lebih responsif saja biar lebih bagus dilihat, enak dilihat seperti ini. Ini kan kan lebih enak dilihat ada ini warna biru merah gitu. Oke. Mungkin segitu saja dari saya. Bila Anda salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.